Denny William, Johnson Marhel, Muhammad Ardani atau Denny Black, Matt Jui, dan Abriani atau Abigail. Nah, di sini kita lihat ya perbedaan LMB dan LAR, LMB dan pelantaian. Kemarin ya di dusun Sukamaju, pintunya kan dekat dengan pelantaian, tapi jarak LAR-nya jauh, ya. Jarak LAR-nya jauh. Nah, sementara ini bentuknya seperti ini. Coba dilihat, nonton video saya yang kemarin sebelum di Nangatayak ini, kita di Sukamaju, perbedaannya lihat. Nah, solusinya terlalu dekat dengan lantaian, bukan lantainya yang dikurangi. Kalau di Sukamaju kan lantainya yang dikurangi. Nah, ini tetap, tapi LMB-nya dipindah agak ke atas. Ya. Oke, bisa dilihat dari sini ya. Kita bisa lihat dari sini. LMB-nya ini pindah ke atas, ya. Lihat ya, pindah ke atas. Sementara LMB yang di situ itu ditutup, ya, ditutup, dipindah ke sebelah sana, dan dibuat roping room kedua dan LAR kedua, poin kedua hanya untuk lantai 3. Nah, pertemuannya hanya di lantai 3. Ini khusus lantai 3, 2, dan 1, tapi difokuskan untuk terus ke bawah, lantai 2 dan 1. Nah, kenapa? Lantai 3 ternyata masih ada penghuni, ya. Sisa 12 pasang, dan setelah kita lihat 12 sarang tua yang hancur sudah tidak kembali lagi, sekitar 6 ya? 6 ya? 6 atau 7 Ya, sekitar 6 atau 7 ya. Anggap aja lah masih ada 7 burung ya, 14 ekor ya. Itu pun tidak menentu. Nasibnya ini 5 tahun, sisa 7 pasang yang tidak menentu. Buat sarang pun tidak, sarang lama pun tidak diteruskan karena baru disadari, ya. Karena ini hanya mengerti usaha. Itu usaha yang selama ini jangan salahkan. Usahanya tetap maksimal walaupun hanya 7 pasang yang itu pun belum tentu ya menetap. Sudah benar ada yang masuk. Jadi kita lihat ini ya. Tadinya hanya 1 roping room dan 1 poin full sampai ke lantai 1. Nah, kami rubah. Nanti pintu ditutup. Kita bisa lihat dari sini ya. Nah, dari lantai sini ya, itu pintu ya. Pintu itu ditutup, sementara yang di sini yang bawah dipindah ke atas. Oke, kita ke sebelah. Terus ini. Ini pintu baru dibuka. Tujuannya untuk mempermudah dan mengembalikan burung-burung yang sudah pernah ya, masuk ke sini kembali lagi, tapi dalam keadaan suasana yang sudah sangat ditunjang dan sesuai dengan keinginan walet. Dibuat poin ini, poin ini dibuat hanya khusus untuk lantai 3. Jangan sampai lantai 3 ini burungnya pergi. Nah, itu solusinya. Ada burung, bagaimana burung tidak pergi? Bukan berkurang atau lari. Nah, lihat sejajar dengan LMB yang di sebelah sana ya. Itu poin sebelah ya. Itu poin sebelah sana. Jadi ini bagaimana nanti? Di situ akan ditutup. Jadi tidak ada lalu lalang antar poin. Antar poin dan antara roping room. Double roping room dan double poin. Ini double LMB, double roping room dan double point. Ini bentuknya. Tapi berat sebelah. 1 plong, 1 hanya sampai lantai 3. Oke, kita turun ke lantai 3. Apa yang terjadi? Nah, suara tariknya bisa dilihat nih. Tuh suara tariknya tuh ya. Itu suara tariknya. Oke, kita tuju ke lantai 3. Oke.
Oke, ini lantai 3-nya ya. Itu tadi ya, kita di atas. Ya, itu tuh. Itu poin sebelah, roping room sebelah dan poin sebelah. Ya. Oke. Ini lantai 2-nya. Tadinya pintunya sampai di sini ya. Diperkecil. Ya. Bukan dipersusah, tidak. Nah, terus tanpa ada halangan lagi atau penyekatan yang terlalu rendah karena takut sinar. Solusinya gimana? Nanti kita di dalam ya. Ada sekat duri serat duri tengah. Sekat duri tengah yang akan dibuat supaya sinar tidak masuk ke dalam. Ruangan tidak terang, tapi samar-samar. Nah, kalau sama-sama daerah-daerah seperti contohnya di Jawa ya. Kalau sama-sama teliti yang masuk. Tapi kalau di sini sama-sama tetap walet yang masuk. Jadi perbedaannya jangan disamakan dengan daerah-daerah lain yang identik dengan seriti. Kita ke dalam lantai 2. Lantai 2. 3. Ini kita akan menuju lantai 2 ya. Maksud saya ini lantai 3. Ini sekat duri tengahnya. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Sekat duri tengah tidak mesti harus di tengah satu blok ruangan atau satu ruangan. Lihat pergeserannya dari sini ya. Maka bisa mundur, bisa lihat mundur pelan. Jadi belakang dulu. Pelan dulu. Lihat sisi kiri, sisi kanannya lihat. Yang mana yang paling banyak sinar ya. Nah, maksudnya apa? Kalau petani tahu, teman-teman instalator tahu atau teknisi tahu, pasti ini dipasang ya. Sekat duri tengah ini pasti dipasang. Nah, jadinya lantai 3 seperti ini. Beda dengan lantai 2 kemarin, lantai 3 kemarin ya. Yang kemarin dengan yang sekarang beda. Bisa kita lihat. Ya. Blok sebelah yang setelah dibuat void baru dengan sebelah. Ya. Nah, beda. Awalnya tidak begini. Terjadilah sirkulasi yang nyaman. Oke, lihat ya, bakul anginnya semua setting dengan ukuran 20 cm, tinggi 26 cm, lebar per 2 cup ya, ini 2 cup, lebar 2 cup itu 80, ada yang 75 ada yang 80. Semua penutupan terpal ya, tidak dipakai. Karena apa? Malam kita cek ke dalam, ada bunyi angin. Nah, itu burung pergi. Burung takut karena bukan suara dari tubuhnya. Makanya kami tidak pakai terpal, tapi plywood atau triplek ya. Nah, jadi semua dicabut. 1, 2, 3, 4, 5 cabut semua. Nah, ini tutup mati. Lalu nanti di sini di flash ya dengan sesuatu. Nah, bisa saya ngomongkan ya, lebih tinggi lagi itu ilmunya. Kita ke lantai 2 ya, kita lihat lantai 2 langsung lewat tangga. Yuk kita lantai 2. Jadi 10 kali 14 hanya satu ampli yang dipakai. Ampli 88. Ampli apa itu 88 ya. Satu buah. Mampu atau tidak? Kalau mampu membagi struktur kabel hingga turun ke dalam kontrol dan langsung masuk ke ampli, berarti tahu cara membaginya ya. Kalau tahu bisa, tapi kalau tidak bisa, maka suara kabel paling belakang kasih kecil. Kita ke lantai 2. Oke, lantai 2 tadinya ditutup mati ya, hanya pintu sebelah sana ya, lantai 2 itu pun besar, diperkecil sebagai lar curi. Lar utama dibuat di sebelah sini, yang tadinya hanya 1 lar sekarang 2 lar di sini dengan situ. Oke, kita lihat perbedaannya sebelum diperbaiki kemarin. Nah, ini kita pasang apa? Haha.
Kira-kira 2 tahun lagi lah kita akan kasih tahu ya penggunaannya. Kan ini kencang sudah Dan? Kencang sudah steel tuh Om. Oke, sip. Oke, lantai 2. Siap membagi angin karena angin berasal dari nih LMB Void buritan. Angin dari sini ya, dari sini ke sana. Terus putarannya bagaimana? Sekatnya seperti ini. 3 blok per 1,20 meter ini dibuka, yang ini ditutup, lalu ditahan dengan sekat gantung. Yang kayak sini, ya, itu lacurinya. Nah, lacuri. Suara tarik sebelah mana? Oh, tidak akan kelihatan di sini suara tarik. Tidak akan kelihatan. Oke. Sekarang perhatikan. Dari lantai 3 lantai 2. Lantainya lihat. Ya. Kosong. Ya. Semua kosong. Hanya bekas-bekas jejak lama selama 5 tahun ya. Gabus-gabus yang dipakai ya. Itu dicabut. Gabus-gabus yang lama dicabut. Tidak dipakai. Untuk dudukan-dudukan sarang seperti ini supaya ada sarangnya nih. Kita tidak pakai, kenapa? Gabus bisa dimakan anakan. Nah, kok bisa tahu Pak? Pasang CCTV, benar atau tidak? Perhatikan baik-baik. Saat kalian pasti akan menemukan anakan yang gantung lehernya ke bawah sarang. Tidak sengaja masuk gabus, diteruskan dimakan. Nah tiba-tiba beberapa lama kemudian ada yang mati. Begitu diambil perutnya besar, dibelah. Benar Pak, ada gabus. Sebelum terjadi ganti, saya pakai triplek. Khatulistiwa Kru dari dulu pakai triplek. Sebelum Khatulistiwa Kru pun dibentuk, saya masih bekerja sendiri dulu. Saya pakai triplek atau plywood, sebagai gantung. Ya. Nah ini pakai besek, pakai apa namanya? Besek dengan bakul. Dipasang lagi di tengah-tengah. Nah sekarang sudah dipasang di sirip, untuk apa lagi gunanya? Ya. Dan satu, videonya jangan dihapus ya. Siapapun yang posting jangan dihapus. Sekarang ditemukan ya. Ini. Sekarang ada bahan besek yang tidak menimbulkan jamur dan rayap. Berarti dia sudah tahu selama ini besek dan bakul menimbulkan jamur dan rayap, tapi masih diteruskan. Jangan dihapus. Jangan dihapus video kamu ya. Dan ingat, sekarang ditemukan bahan besek yang tidak berjamur dan rayap. Nggak ngerti, nggak bisa. Itu bukan bakal cikal bakalnya atau sesuatu yang memancing rayap untuk masuk. Tapi kalau dipasang itu bisa sesuatu terjadi. Andai kata rayap masuk ke dalam. Nah ini anti rayap, anti jamur. Berarti sudah tahu kemarin-kemarin. Berarti rumah-rumah walet yang dikerjakan dengan orang ini dijadikan kelinci percobaan. Nah sekarang rasain, ya kan? Bener enggak? Hah? Jadi ya, ini bentuknya setelah dirubah. Kita ke lantai 1. Oke, kita ketemu di lantai 1 ya. Jadi di lantai 1 ini tidak ada namanya roping room. Saya buka lagi ya. Jadi banyak yang orang-orang yang sok tahu, anak-anak muda sekarang juga sok tahunya tuh tinggi-tinggi. Lantai 1 ya. Dari sekat jantung lantai 1 hingga sirip ke 1, 2, 3, 4, 5 ke 6. Baru kita pasang Twitter. Dimana roping room lantai 1 ini? Hah? Dimana roping room lantai 1 ini? Hah? Sekali lagi, dimana roping room lantai 1 ini? Waduh, deh. Kalau mau bergaya jangan di YouTube, diketawain orang. Roping room, apa maksudnya roping room? Rop itu atas, room itu ruangan. Jadi ruangan atas. Ya. Nggak ada roping room di lantai 1. Waduh. Kasihan dari petani-petani pemula. Aduh Pak, roping room lantai 1 tuh semua kaget. Oke, sekarang kita lihat lantai 1 ya. Dan pindahkan inapnya itu
Jangan tingkatnya minatnya itu seperti yang tadi. Iya. Jadikan satu aja, soalnya kan satu mati tuh, ya kan? Beli lama. Ya, tapi yang paling kanan ya. Yang kanan sini. Yang paling kanan, soalnya yang nomor 2 tuh mati. Jadikan satu kayak awal tadi kan? Ya. Oke, lantai satu ya. Nah ini dibuka semua ya. Jadi awalnya seperti ini. Dan nanti dengan mencuit, jadi dibuka, ditutup triplek, diukur ya. Ingat 20 cm. Dua rak ya. Nah ini. Yang ingat ya. Lihat, ada kayunya ya. Ini ke sini. Satu, nih satu. Ini ke sini. 2 rak. Nah, itu maksudnya. Jadi dalam kamus perwalitan rak, blok itu terbagi dari berapa macam? Blok besar, blok kecil, blok tengah, blok belakang, blok depan. Nah, ingat sekali lagi, Robin Hood ada ya. Ini bentuknya seperti ini. Tadinya berapa Bang? 85 ya? Ya Mas ya? Iya, 80. 85. Oke, 80. Turunnya jadi 20. 20. Nah, sebelah sini. Nah, sebelah sini lagi ya. Jadinya seperti ini ya. Jadi seperti ini. Pembagiannya. Lo kenapa pada tuh tertarik di sini? Terus tertarik di sana. Nah, oke ya. Kita lihat. Masuknya hanya dari sana. Nah, kalau seperti ini bisa dulu buka seputar. Ya. Masuk ke, karena apa? Jaraknya dekat. Ini ada nih, ya. Satu konsep. Biar Pak gurunya terus dikejar disuruh masuk. Di ujung baru belok lagi ke dalam sebelah sini. Nah, tidak dibantu dengan hawasan. Ya. Apa itu hawasan? Terus dia ada larcuri, tidak dibantu. Kejauhan dulunya masuk. Ya, kejauhan dulunya masuk. Itu siapa sih yang buka itu? Kalau jaraknya dibagi seperti ini, nah jaraknya lihat kan berapa meter? Berapa meter dari langsung dari sikat jantung. Nih, alah, tadi pemula, ya. Itu langkah saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih dekat dengan lar. Masuk ke sebelah. Sementara yang masih dibuka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 setengah. Lalu pembagian meter yang di sebelah sana ke sini itu kan udah. Yang sebelah sini batas ke sini. Semua meter yang kan di sini. Nah, yang tertutup semua ke sini. Nah, di tengahnya ini pemblokannya ini. Pembaginya ini ada dipasang berapa Twitter untuk pemblok. Nah, itu pemblok itulah yang dinamakan pemerataan suara. Di sini baru ada Twitter arah bolak-balik karena ada penyekatan awal dari lar. Nah, pemerataannya itu bukan karena bolak-balik, tapi ada blok Twitter di antara pertemuan hadapan Twitter masing-masing. Pemerataan suara, jadi arah dibalik, ngawur semuanya. Semua konten-kontennya keluar tuh ngawur semuanya, ya. Nah, jadi gini ya, besek maupun bakul semua itu berbahaya. Besek, oke, nempel di sirip, ya toh. Besek nempel di sirip. Coba Anda perhatikan, apapun bahannya tetap ada selah antara besek dan sirip. Mau bahan apapun juga, silakan coba. Ini ada yang ngasih tahu nih ya, baru-baru nih ya, duduk megang bahannya. Sekarang ditemukan dan ada bahan besek atau bakul anti jamur dan anti rayap. Petani-petani yang sudah pernah ditangani dengan beliau sekarang nyesel loh. Berarti yang kemarin sudah tahu ada jamur sama bisa menimbulkan rayap, kok dipasang? Nah, itu menutup kemungkinan. Tetap saya patahkan karena tidak sesuai dengan perwaletan. Menutup kemungkinan yang bisa saya katakan, buktikanlah dengan sebuah eksperimen.
dan nalar. Kalau hanya untuk nyari subscriber, kasihan pemula dan petani lain. Sebelas tahun penantian saya dapat. Sekarang tinggal saya tumpahkan ke anak saya. 11 tahun saya cari lebih cepat, bagaimana lebih cepat lagi masuk, lebih cepat lagi terpikat, lebih cepat menginap. Itu terus yang cari. Anak-anak muda sekarang atau konsultan lainnya, nggak ada. Mau katakan saya sombong, saya selalu mencari. 11 tahun sampai saat ini saya dapat apa yang saya cari. Semakin cepat datang burung, semakin cepat menginap, semakin cepat dia kawin. Pada saat musim kawin lebih banyak lagi kawin besar terjadi pada saat bulan yang ditentukan sudah ada tangan saya. Ya. Makanya saya berani ngomong lantang. Karena saya tahu semua nggak tahu, cuma ngikut aja. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Lalu Pak, ini apa sih sebenarnya Pak? Ini sesuatu yang kami alih fungsikan. Mungkin ada 2 petani yang tahu, yang pernah pakai seperti ini. Ya, apa itu Pak? Terlalu enak saya buka.